Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi terkait pH asam dan pH basa dalam tubuh. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Lintang Madika Putri dengan NIM belakang 116, kemudian bisa dilanjut oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Mayana Soso, nomor depan. Saya Sarah Nurania dengan NIM belakang 1. Saya Dia Pramesti dengan NIM belakang 130. Saya Cecilia Glenel Sasaragi dengan NIM belakang 132. Saya Firanisa Rafa dengan NIM belakang 141. Saya Ravanska Praditya dengan NIM belakang 148. Saya Renaisa Mustawafi dengan NIM belakang 160. Saya Karisma Arda dengan NIM belakang 162. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang terkait pH. pH atau potensial hidrogen adalah tolak ukur keseimbangan kadar asam dan basa di dalam darah. Kandungan pH dalam tubuh berfungsi untuk menjaga fungsi tubuh agar bekerja secara optimal. Angka pH tubuh dan darah manusia yang seimbang berada pada pH 7,3 sampai 7,5. Untuk mengetahui pH pada tubuh dapat dilakukan dengan pengukuran pH yang umumnya dilakukan dengan dua cara, yaitu analisa gas darah dan menggunakan kertas lakmus. Selain itu, pengukuran pH juga dapat dilakukan dengan alat pH meter. Faktor-faktor yang mempengaruhi pH tubuh. Yang pertama ada kehilangan cairan yang berlebihan seperti buang air kecil berlebihan, muntah, diare, dan lain-lain. Yang kedua, pola makan dan gaya hidup yang tidak sehat, seperti konsumsi makanan tinggi lemak yang berlebihan, garam, obat-obatan, minuman beralkohol, rokok, makanan dan minuman manis, serta makanan cepat saji. Yang ketiga, stres. Stres berpengaruh pada timbulnya asam berlebihan yang menyebabkan asam lambung naik. Yang keempat, asidosis respiratorik terjadi akibat penyakit paru-paru seperti pneumonia, bronkitis, asma, dan penyakit paru kronik. Dan yang kelima, asidosis atau sindrom metabolik, disebabkan oleh beberapa kelainan seperti diabetes mellitus, kardiopulmonal, gagal ginjal, sepsis, dan keracunan bahan berasal dari luar seperti keracunan senyawa alkohol, metanol, aspirin, salisilat, dan etilen glikol, serta infus NaCl 0,9%. Selanjutnya adalah pH asam. pH asam dalam tubuh manusia adalah suatu kondisi di mana tingkat keasaman tubuh berada di bawah nilai pH 7 atau pH normal. Nah, dalam kaitannya dengan fungsi tubuh, pH asam dapat berpengaruh pada metabolisme dan fungsi organ tubuh. Kondisi pH asam yang terlalu rendah juga dapat menyebabkan asidosis. Next slide. Nah, selanjutnya apa saja sih jenis makanan yang ber-pH asam? Untuk mempertahankan fungsi tubuh, maka pH dalam tubuh itu harus seimbang dan juga terjaga. Jika terjadi sedikit perubahan terhadap nilai pH, maka akan mempengaruhi keseluruhan fungsi tubuh seseorang. Beberapa contoh makanan yang ber-pH asam adalah soda, teh hitam, kopi, alkohol, dan beberapa jenis minuman manis. Selanjutnya ada berbagai makanan olahan dan produk susu seperti keju dan mentega. Selanjutnya ada daging segar maupun daging olahan, contohnya seperti daging kornet. Bisa next slide. Nah, berikut adalah perbandingan tabel makanan asam dan basa. Dapat dilihat pada gambar bahwa makanan yang mengandung pH asam atau asid diantaranya adalah minuman bersoda, teh, coklat, maupun kopi. Nah, biasanya seorang yang memiliki pH asam tinggi disarankan untuk melakukan diet alkalin, atau biasa disebut dengan diet asam basa yang merupakan metode diet dengan pengaturan pola makan untuk menyeimbangkan pH dalam tubuh. Diet ini dilakukan dengan lebih banyak mengonsumsi makanan yang bersifat alkali atau basa. Selanjutnya ada pH basa. Basa sendiri merupakan spesies atau zat yang jika dilarutkan ke dalam air akan menangkap proton. pH basa adalah istilah yang digunakan untuk larutan yang memiliki pH nilai besar lebih besar dari 7, umumnya berkisaran 7, 8 hingga 14. Next.
pH basa umumnya memiliki beberapa sifat. Yang pertama, rasa pahit. Jika mengenai kulit akan terasa licin, bersifat kaustik atau merusak kulit, dan dapat mengubah warna lakmus merah menjadi biru. Di sini ada beberapa contoh makanan yang bersifat basa. Dapat kita lihat ada apel, tomat, lobak, mentimun, kecambah, kacang hijau, rumput laut, jeruk nipis, dan sawi. Dan mengapa jeruk itu termasuk basa? Karena ketika buah tersebut dimetabolisme oleh tubuh, mereka akan memiliki skor PRAL atau konsep sistem potensi beban asam ginjal dengan skor yang negatif. Sehingga berarti buah tersebut akan meninggalkan residu basa meskipun memiliki sifat keasaman. Next. Selanjutnya adalah apakah mengkonsumsi makanan yang asam akan berpengaruh terhadap pH tubuh? Sebelumnya sudah diketahui bahwa pH tubuh manusia normal berada dalam kisaran 7,35 sampai 7,45 yang berarti tubuh memiliki pH yang sedikit basa. Nah, apakah jika kita mengkonsumsi makanan yang asam atau minuman yang asam seperti es jeruk akan berpengaruh terhadap pH tubuh? Jawabannya adalah iya, karena secara tidak langsung mengkonsumsi makanan yang terlalu asam akan berpengaruh pada keseimbangan asam basa dalam tubuh. Namun, hal ini tidak berpengaruh yang signifikan kepada tubuh karena tubuh ini memiliki mekanisme pengaturan yang kompleks. Tubuh dapat mengatur pH dengan cara mengatur produksi asam dan basa serta mengatur konsentrasi ion-ion dalam darah. Mekanisme ini memungkinkan tubuh untuk mempertahankan pH yang relatif konstan walaupun dalam makanan tersebut terdapat pH yang bermacam-macam. Bisa di next. Selanjutnya, tahukah kalian kalau terlalu banyak makanan ber-pH asam dapat menyebabkan nilai pH dalam tubuh yang semula normal akan mengalami gangguan atau perubahan. Nah, sedikit saja perubahan yang terjadi, maka dampaknya akan fatal pada tubuh. Saat tubuh menjadi asam, maka sistem saraf pusat akan mengalami depresi dan tentu saja menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Next. Nah, gangguan kesehatannya itu ada asidosis dan alkalosis. Kalau asidosis itu terjadi ketika cairan tubuh mengalami terlalu banyak asam sehingga menyebabkan penurunan pH darah dan disebut asam abnormal jika pH-nya lebih rendah dari 7,35. Sedangkan alkalosis itu kebalikannya, kondisi di mana darah memiliki terlalu banyak asam sehingga pH darah itu meningkat dan dianggap sebagai basa abnormal bila pH-nya di atas 7,45. Asidosis dan alkalosis pada tahap awal dapat menyebabkan gejala seperti pusing atau sakit kepala, mual muntah, mati rasa, dan kejang otot, yang jika parah dapat menimbulkan efek samping seperti hiperventilasi, gangguan fungsi jantung, tekanan darah rendah, dan koma. Next. Selanjutnya, dampak negatif dari kelebihan pH asam dalam tubuh itu seperti penurunan berat badan, mudah merasa lelah, gigi rusak dan tulang mudah rapuh, kesehatan kulit terganggu, sistem imun tubuh melemah, mual muntah dan sakit kepala, dan otot melemah. Selanjutnya, cara menjaga keseimbangan pH tubuh. Yang pertama, dengan mengkonsumsi makanan yang seimbang. Pilihlah makanan yang kaya akan nutrisi dan keseimbangan antara asam dan basa, seperti sayuran hijau, buah-buahan, biji-bijian, protein tanpa lemak. Selanjutnya, hindari makanan asam berlebihan, seperti daging merah, produk susu, alkohol, dan kafein. Selanjutnya, perbanyak konsumsi air putih. Air putih membantu mengeluarkan kelebihan asam dari tubuh. Minumlah setidaknya 8 gelas air putih per hari. Next. Selanjutnya, dengan olahraga teratur. Olahraga membantu mengurangi keasaman tubuh dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Selanjutnya, kurangi stres. Stres dapat mempengaruhi keseimbangan pH tubuh. Yang terakhir, dengan mengkonsumsi obat sesuai aturan. Pastikan untuk mengkonsumsinya sesuai dengan petunjuk dari dokter. Obat-obatan yang diresepkan dapat mempengaruhi keseimbangan pH tubuh.
Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.